Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1241. Selamat mendengarkan. Pernyataan David seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Hal itu tidak hanya mengejutkan Mia di belakangnya hingga melebarkan matanya dan menjatuhkannya rahangnya, benar-benar tidak dapat berpikir, tetapi bahkan Kaisar Nimbus pun duduk di sana dengan takjub. Sudah berapa tahun sejak seseorang berbicara dengannya seperti ini? Siapa dia? Dia adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti dan orang terkuat di dunia galaksi yang diakui semua orang. Sekarang, seorang pang seperti David memanggil namanya, dan bahkan mempertanyakan apakah itu benar Nimbus bisa membuatnya bertahan. Ini adalah lelucon yang sangat besar. Sekalipun David memiliki kemampuan yang hebat, apa bedanya dia dengan semut di depan Kaisar Nimbus? Nimbus merasa bisa membunuh David hanya dengan satu jari. Ia sangat penasaran dari mana David mendapatkan keberaniannya. David tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada Nimbus sejak awal. Apakah dia mendapat dukungan, atau dia hanya cuek? Nimbus menertawakan dirinya sendiri ketika memikirkan hal ini. Jadi bagaimana jika David mendapat dukungan? Sejak saat itu, semua orang di Bima Sakti takut padaku. Kapan aku pernah takut pada siapapun? Kaum muda memang semakin berani seiring berjalannya waktu. David, tahukah kamu bahwa kamu harus membayar untuk mengatakan itu? Tanyakan kepada para tetua di keluarga Anda apakah mereka berani memanggil saya langsung dengan nama dan hal-hal itu kepadaku. Ucap meski terdengar tenang, Mia bisa merasakan kemarahan Nimbus dari belakang David. Dia menarik pakaian David dengan lembut, mencoba menyuruhnya meminta maaf kepada Kaisar. Setelah ini, dia akan meminta Putri Astrid menjadi mediator. Jika tidak, masalah ini akan mencapai kesimpulan yang tidak menguntungkan. Berapa banyak orang di Bima Sakti yang bisa menahan amarah Kaisar? Nimbus adalah orang terkuat di Bima Sakti, dan dia pernah berada di puncak sakti selama bertahun-tahun. Kini, seorang pemuda sedang menunjuk padanya dan mengklaim bahwa dia memanfaatkan senioritasnya. Jika dia adalah seseorang yang pemarah, dia akan membunuh David dengan tamparan juga. Sebagai Kaisar, Nimbus bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Meski begitu, Nimbus tetap akan memberikan pelajaran menyakitkan kepada David agar dia mau melakukannya. Belajar bagaimana bertindak dengan benar. Aku tidak perlu bertanya pada orang yang lebih tua, Nimbus. Saya akan memblokir apapun yang Anda lemparkan ke saya. Secara kebetulan, saya ingin melihat apakah Kaisar, orang terkuat di Bima Sakti benar, dia sudah mendekati performa terbaiknya dan apakah dia layak menyandang gelar tersebut. Setelah David mengatakan itu, dia menghunus sarung pedang kayu di sebelahnya. Pedang merah panjang terangkat sebelum berhenti di depan David. Setelah ini, David mengambilnya. Aura David berubah ketika dia menggenggam pedang pemecah kejahatan. Dia tampak seperti dia hendak memamerkan kemampuannya. Nimbus memperhatikan David dengan tenang. Dia hampir tertawa karena marah. Kapan seorang anak bodoh berani menantang otoritasku sebagai kaisar? Tetapi, Nimbus melihat pedang di tangan David. Pedang ini terlihat sedikit aneh dan dia merasa terancam karenanya. Sayangnya Nimbus tidak menggunakan pedang. Jika tidak, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat dengan bantuan pedang ini. Jika itu terjadi, Mo tidak akan bisa mengancamnya lagi. David, aku tidak tahu kenapa kamu memiliki kepercayaan diri untuk berpikir kamu bisa melawanku, tapi pedangmu cukup menarik. Sayangnya, itu tidak cukup. Itu tidak bisa berbaikan perbedaan di antara kita. Nimbus bangkit dari tempat duduknya untuk bersiap memberi pelajaran pada David. Meskipun Wilfred memintanya untuk tidak bertarung untuk saat ini, David hanyalah anak. Apakah dia perlu menggunakan kekuatan penuhnya pada David? Benar-benar, saya rasa Anda tidak bisa mendiktekan hal ini. Kami baru tahu setelah duel, David mulai terdengar bersemangat. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1242. Sejak dia mencapai sebagian alam abadi, dia ingin menemukan seseorang pada levelnya untuk menguji batas kemampuannya. Sayangnya, Nimbus adalah satu-satunya yang berada di sebagian alam abadi hingga Bima Sakti di mata publik. David tidak dapat menemukan orang lain untuk ditantang. Kini, kesempatannya telah tiba. Dia bisa berduel dengan Nimbus, dan saat dia melakukannya, dia bisa mengetahuinya apa yang kurang darinya. Saat Nimbus hendak memberi David pelajaran atas nama keluarganya, berderak, pintu halaman dibuka, dan Putri Astrid masuk. Begitu dia masuk, dia adalah ayahnya yang berdiri di hadapan David. Pada saat yang sama saat itu, David sedang memegang pedang panjang berwarna merah. Ayah, mengapa kamu di sini? David, kenapa kamu memegang pedang? Apa kamu lakukan? Astrid bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Nimbus mendengar suara Astrid, dia tertawa dan berkata, Astrid, kamu di sini. Haha, David bilang aku idolanya dan dia sudah mengagumiku sejak lama.
jadi dia ingin aku memberinya bimbingan. Kedatangan Astrid membuat saraf tegang Mia segera mengendur. Dia menghela napas dalam hatinya. Kami berhasil melarikan diri malam ini. Tetapi bisakah kita hidup sekarang karena kita telah menyinggung Yang Mulia? Benarkah? Astrid memandang David. David meremehkan apa yang dikatakan Nimbus. Siapa yang mengagumimu? Jika Astrid tidak muncul begitu tiba-tiba, sulit untuk mengatakan siapa akan menang jika kita bertengkar. Juga, kamu salah tentang siapa yang akan mengagumi siapa ketika aku akhirnya berhasil menerobos alam abadi. Namun, setelah mengeluh dalam hati, David menjawab, ya, Yang Mulia, saya ingin Tuan Barlowe memberi saya beberapa petunjuk, tetapi Anda sampai di sini. Sebelum kita bisa mulai, kamu bisa melanjutkan, anggap saja aku tidak di sini. Saya di sini hanya untuk melihat-lihat, Astrid berkata. Lupakan, kita akan membicarakannya lain kali. Aku baru ingat aku harus mengurus beberapa urusan. Astrid, kamu harus bicara dengan mereka. Saya akan datang untuk memberikan David bimbingan ketika aku ada waktu luang lain kali. Nimbus sengaja membesar-besarkan kata, bimbingan. David mengangkat bahu acuh tak acuh. Tentu saja, dia tahu apa yang dimaksud Nimbus. Namun, apakah dia takut? Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar? Dia hanya berada di sebagian alam abadi. Sementara David memiliki pedang pemecah kejahatan yang bisa memangkas segala sesuatu yang jahat. Dia sama sekali tidak kalah dengan Nimbus. Semoga perjalananmu aman, Tuan Barlowe. Saya akan menunggu bimbingan Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakanku. Nimbus mengintip ke arah David sebelum menghilang dari halaman tanpa suara. Astrid dan Mia tidak melihat bagaimana Nimbus pergi. Hanya David, yang berada di sebagian alam abadi, yang melihatnya. Setelah Nimbus pergi, David memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung kayu. Dia berkata, silakan duduk, Yang Mulia. Astrid berjalan untuk duduk di tempat Nimbus duduk tadi. Mia, ada apa? Astrid bertanya pada Mia sambil memandangnya. David menoleh melihat separuh tubuh Mia basah kuyup. Gaun panjang sutra melilit tubuhnya dengan erat, menonjolkan dirinya yang menggoda. Ya ampun, mata David melebar. Dia terlihat sangat memikat saat bajunya basah. David dengan cepat berbalik untuk menahan diri agar tidak menatap. Jika tidak, dia akan sulit tidur malam ini. Sejak dia meninggalkan bumi, David tidak pernah memikirkan hal semacam itu. Sekarang Mia sudah seperti ini, dia hampir tidak bisa menahan diri. Di saat yang sama, dia sedikit terdiam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1243. Bukankah ini agak ekstrim? Meski hanya sesaat, namun keringat Mia sudah membasahi pakaiannya. Mia pun memperhatikan kondisi yang dialaminya. Rasanya tidak enak pakaian menempel di tubuhnya. Dia segera kembali ke dalam rumah. Sambil berjalan, dia berkata, saya baik-baik saja, Anda, Yang Mulia. Aku terlalu kepanasan, jadi pakaianku basah kuyup. Anda harus bicara pertama. Aku akan mandi dan berganti pakaian baru. Apakah sepanas itu? Astrid memandang dirinya sendiri. Suhu malam hari di planet Royal tepat. Namun, dia tidak menyelidiki hal ini. Silakan, Mia. Kami akan menunggumu sambil ngobrol, kata Astrid. Mia segera berlari ke dalam rumah untuk mandi dan berganti pakaian. David kembali ke tempat duduknya dan bertanya, apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya, Yang Mulia? Tidak, aku terlalu bosan, jadi aku ingin datang untuk berbicara denganmu. David, karena kita sudah berteman, kamu harus berhenti memanggilku Yang Mulia. Itu membuat kita seperti orang asing. Panggil saja aku Astrid. Yah, aku bisa memanggilmu Nona Astrid. David memikirkannya dan berkata, baiklah. Astrid menyetujuinya. Dia tidak menyangka dia bisa sukses secepat itu. Selama dia mengambil langkah pertama, dia perlahan bisa mengubahnya di masa depan. David, apakah kamu pergi menjelajah lagi? Aku ingin pergi melihat dunia luar bersamamu juga. Sayangnya, orang tuaku tidak mengizinkanku. Tidak, saya hanya pergi untuk melakukan beberapa bisnis. Nona Astrid, Kaisar dan Permaisuri punya alasan tersendiri. Baru-baru ini, Sang Ruil Sinner sedang merajalela, jadi tidak ada tempat yang aman kecuali planet Royal. Anda harus menunggu sementara dan hanya membuat rencana untuk keluar ketika sudah aman lagi. Bolehkah aku pergi menjelajah bersamamu ketika waktunya tiba? Astrid bertanya penuh harap. Mungkin tidak. Tempat yang saya kunjungi terlalu berbahaya, dan tidak cocok untukmu. Selain itu, Kaisar dan Permaisuri juga tidak akan setuju, tolak David. Lalu, kenapa Mia bisa ikut denganmu, tapi aku tidak bisa? Identitas Mia tidak sama dengan kamu. Bagaimana saya bisa menjelaskan diri saya kepada Kaisar dan Permaisuri jika sesuatu terjadi padamu? Jika aku bisa meyakinkan orang tuaku, maukah kamu menerimaku? Tentu saja, jawab David. Benarkah? Astrid bertanya dengan heran. Ya, sungguh. Jika Kaisar dan Permaisuri setuju, saya akan mengajak Anda. Astrid mengulurkan tangan kanannya dengan gembira dan berkata,
Baiklah. Itu kesepakatan. David juga mengulurkan tangannya untuk memberi Astrid tos. Memukul. Alasan dia berjanji pada Astrid adalah karena dia tahu hasilnya. Dilihat dari bagaimana dia berkonflik dengan Nimbus dan hampir melawannya saja sekarang, Astrid tidak pernah bisa meyakinkan Nimbus. Itu sebabnya David berani menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia bisa menangani Astrid dan juga menghentikannya untuk selamanya. Oleh karena itu, mengapa tidak setuju? Bukan urusannya jika Nimbus tidak mengizinkannya keluar. Tak lama setelah keduanya mengobrol, Mia keluar dengan pakaian baru. David menoleh ke arah Mia tanpa sadar. Dia selalu mengenakan pakaian longgar, jadi David tidak pernah menyangka dia akan memakai pakaian seperti itu. Sosok yang menawan. Dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan Selena. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1244. Setelah Mia duduk, dia ikut mengobrol. Kedua wanita itu sedang mengobrol dengan gembira. Astrid terus menanyakan kemana mereka pergi. Sementara Mia memilih beberapa hal yang menarik. Pengalaman untuk diceritakan pada Astrid. Astrid merasa iri saat mendengarkan. Dia berharap ayahnya segera melenyapkan para pendosa Sang Ruil agar dia bisa setuju untuk membiarkan dia mengikuti David ke setiap sudut Bima Sakti. Nimbus kembali ke kediaman sementara kekaisarannya dan permaisuri Gamora mendekatinya. Jadi, sudahkah Anda memastikannya? Gamora bertanya. Saya memiliki. Tidak mungkin para pendosa Sang Ruil mengirim David. Nimbus mengguncang kepala dan menjawab. Lalu, dia menceritakan pada Gamora apa yang terjadi. Apakah kamu bilang David hampir berkelahi denganmu? Gamora membelalakan mata indahnya dan bertanya dengan heran. Ya, jika Astrid tidak menerobos masuk begitu tiba-tiba, aku akan mengajari anak itu beberapa hal sopan santun dan mengajarinya apa yang harus dan tidak boleh dia katakan, kata Nimbus dengan marah. Bagaimana dia begitu berani? Apakah dia mempunyai keinginan mati? Apakah dia tidak takut kematian? Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Gamora tercengang. Dia tidak bisa memikirkan hal ini. Beraninya pemuda ini bersikap sombong terhadap suaminya. Tak seorang pun di seluruh Bima Sakti berani melakukan hal itu. Siapa yang memberinya keberanian? Apakah pemuda itu tidak mempunyai rasa takut? Dia pasti punya sekrup yang longgar. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Astrid dekat dengannya. Saya juga penasaran. David punya banyak rahasia. Tapi sayangnya, aku tidak mengungkap itu. Karena kamu tidak bertarung, bagaimana kamu bisa yakin para pendosa Sang Ruil tidak mengirimkan dia? Dia bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah menyatu dengan 9 berkepala. Gen klan ular akan sempurna jika dia tidak menggunakan kekuatan dari klannya. Juga, jika aku mengambil langkah lebih jauh, bahkan jika dia tidak bergabung dengan 9 kepala Gen klan ular, Anda tidak dapat memastikan bahwa dia bukan pendosa Sang Ruil. Itu tindakan menyerahkan keluarga Kalisto ke kekaisaran dan mengungkap fakta bahwa Sang Ruil Sinners telah menyusup ke dalam keluarga Kalisto sudah cukup untuk memecatnya sebagai tersangka. Pasalnya, kepala keluarga Kalisto bisa dengan sempurna menyatu dengan gen klan ular berkepala 9. Orang seperti ini sangat jarang terjadi di antara para pendosa Sang Ruil. Dengan demikian, dia mempunyai status yang sangat tinggi dan memang demikian dianggap royalty. Jika ini jebakan mall, harganya akan terlalu tinggi. Selain itu, saya menemukan faktor yang sangat penting. Apa itu? Gamora bertanya dengan rasa ingin tahu. Pedang David, jawab Nimbus. Pedang apa? Pedang yang bisa membuatku merasa terancam. Selain itu, pedang ini memiliki kekuatan dan yang luar biasa, sehingga merupakan musuh bebuyutan segala sesuatu yang jahat. Jika orang itu jahat, mereka tidak akan mampu memegang pedang ini. Oleh karena itu, jika David bisa menggunakannya untuk bertarung, itu sudah cukup jelas. Apa kamu bilang David punya pedang yang membuatmu merasa terancam dan ini pedang adalah musuh bebuyutan segala sesuatu yang jahat? Tepat. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa itu senjata yang sangat kuat. Dia pasti menggunakan kekuatan pedang ini untuk mengalahkan banyak makhluk kuat. Itu sebabnya dia pikir dia bisa berada di level yang sama denganku. Bagaimana? Tidak masuk akal. Nimbus tertawa. Tidak peduli seberapa kuat pedang itu adalah benda mati. Ditambah lagi, itu benda asing. Kekuatan sejati berasal dari diri sendiri. Saya pikir David telah memberanikan diri turun. Yang salah. Saya akan mencari waktu setelah jamuan makan malam kenegaraan untuk memberi pelajaran pada anak itu. Saya ingin dia ketahuilah bahwa senjata paling ampuh sekalipun hanya akan menjadi alat bantu. Kapan ada perbedaan besar dalam kekuatan, tidak ada yang bisa menggantikannya. Saya juga mau dia untuk memahami situasinya. Saya lega sekarang karena David bukanlah pendosa Sang Ruil. Namun, kita masih harus perhatikan Astrid, kata Gamora. Tentu saja, bagaimana saya bisa membiarkan seseorang menculik Putri Nimbus Barlowe?
Plus, itu bahkan berani memanggil namaku dan berkata aku memanfaatkan senioritas. Dia sangat berani sampai membuatku kesal. Nimbus masih belum bisa tenang setelah mengingat perkataan David padanya. Jika dia menjelaskannya dengan baik, David tidak takut. Namun, jika boleh jujur, David adalah orang bodoh yang tidak tahu cara membaca situasi. Beraninya dia begitu sombong dengan Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1245. Apa dia seorang anak muda yang kecewa, tentang bintang cahaya di tepi Bima Sakti? Bajingan, apakah kalian semua, idiot? Bagaimana kekaisaran bisa melenyapkan keluarga Kalisto yang begitu penting bagi kita? Raja Mo dari Sang Ruil menunjuk ke arah pria berjubah hitam dan mengutuk. Dia melakukan, tidak berharap kekaisaran akan melenyapkan keluarga Kalisto. Perlu diketahui bahwa keluarga Kalisto memainkan peran penting dalam rencana masa depan keluarga Sang Ruil. Sebagian besar pasukan yang dihubungi Sang Ruil tetap netral. Hanya 2 di antara pasukan telah sepenuhnya berpihak pada Sang Ruil, dan keluarga Kalisto adalah salah satunya. Mereka, di perjamuan kenegaraan, pembangkit tenaga listrik Sang Ruil dan 9 kepala klan ular akan membunuh 2 pria dari keluarga Barlowe yang ada di sana. Sebagian alam abadi untuk menunjukkan seberapa kuat Sang Ruil. Lalu, kedua kekuatan itu akan mengumumkan kepada semua orang yang hadir untuk mengandalkan Sang Ruil. Akan lebih mudah jika ada seseorang yang memimpin. Bahkan jika beberapa kekuatan berpura-pura beradab, sebagian besar dari mereka akan mengikuti Sang Ruil. Setidaknya Sang Ruil tidak akan menjadi sasaran semua kekuatan. Selama mereka bisa mendapatkan setengah dari pasukan untuk tunduk pada Sang Ruil di negara bagian perjamuan, mereka bisa meluangkan waktu bersama yang lain. Sebentar lagi, Sang Ruil akan benar-benar mengambil alih Bima Sakti. Ini akan menjadi situasi terbaik. Dan mereka tidak akan memperingatkan orang-orang yang menakutkan itu. Penegak alam semesta, area patroli mereka terlalu besar. Bima Sakti hanyalah peradaban tingkat 3, jadi penegak alam semesta tidak akan terlalu memperhatikannya kecuali ada skala besar. Namun, kini keluarga Kalisto sudah tiada. Efeknya tidak akan sebaik jika hanya ada satu kekuatan yang memimpin. Bagaimana mau tidak merasa marah dan gelisah? Saya minta maaf, Yang Mulia. Kami tidak menyangka Fergus akan terekspos. Setelah membantu, dia mengambil alih keluarganya, kami memperingatkan dia untuk tidak menonjolkan diri dan bersembunyi sementara, menunggu perintah Yang Mulia. Namun, dia menolak untuk mendengarkan dan bersikeras, menjadikannya publik. Dia ingin membalas dendam tetapi tanpa diduga, ini terjadi. Sialan Fergus itu. Dia memiliki masa depan cerah karena dia bisa menyatu dengan sempurna dengan gen klan ular berkepala 9. Saya tidak berharap dia menjadi bodoh dan tidak bisa merendahkan diri sama sekali. Berapa tahun Sang Ruil telah menunggu sampai kita melakukannya. Apa yang kita miliki sekarang? Namun, dia tidak bisa menunggu sedikit pun. Itu bagus, tidak ada yang pantas mati. Tapi yang lebih buruk adalah dia mengganggu rencana awal kita. Mau meraung, Yang Mulia, jika kita tidak memiliki keluarga Kalisto, kita masih bisa menghancurkannya Barlowe dan ambil kembali apa yang menjadi milik kita bersama dengan bantuan klan ular berkepala 9. Persetan, apa yang kamu tahu? Maukah aku memintamu melakukan menyusup ke kekuatan-kekuatan itu jika semudah itu? Bukankah lebih mudah untuk menerobos masuk dan melenyapkan keluarga Barlowe? Tanpa bantuan kekuatan utama kerajaan wilayah, tidak akan mudah bagi kita untuk mengendalikan Bima Sakti meskipun kita melenyapkannya. Keluarga Barlowe, terlebih lagi, klan ular berkepala 9 tidak akan berani melakukan sesuatu yang besar juga. Semua orang akan dikutuk jika kita memperingatkan orang-orang menakutkan itu. Yang Mulia, siapakah orang-orang menakutkan itu? Selain dari 4 aula internal, apakah ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi dalam kegelapan di kekaisaran selain itu? Klan ular berkepala 9 takut. Kamu belum berada pada level yang cukup tinggi, jadi kamu tidak memahami beberapa hal. Anda harus fokus pada pekerjaan Anda. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa mundur sekarang di sini. Kumpulkan semua orang dan seluruh kekuatan kita dalam 3 hari. Kita akan menuju ke planet Royal akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Ya, Yang Mulia, pria berjubah hitam itu menjawab. Raja tidak memberitahukan mereka siapa orang yang menakutkan itu, dan mereka tidak peduli untuk terus bertanya. Namun, kepercayaan diri mereka sedikit goyah. Waktu berlalu dengan lambat. Sejak Nimbus pergi menemui David pada malam pertama, dia tidak pernah muncul lagi. David mengira Nimbus akan muncul lagi pada malam kedua. Namun, dia tidak pernah melakukannya bahkan setelah 3 malam. David awalnya ingin berduel dengan Nimbus untuk menguji batas kemampuannya dan mengidentifikasi kelemahannya. Sekarang, sepertinya dia tidak punya kesempatan. David ingin meninggalkan planet Royal juga, tapi Astrid terus mengajak dia dan Mia berkeliling planet Royal.
Kedua wanita itu sangat menikmati diri mereka sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1246. Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan hal ini lagi. Hanya ada beberapa hari sampai kenegaraan, dan tidak ada bedanya jika dia pergi setelah perjamuan. Ada semakin banyak orang di planet Royal akhir-akhir ini. Orang-orang ini adalah perwakilan dari berbagai kekuatan yang datang untuk hadir di perjamuan kenegaraan. Namun, meski ada lebih banyak orang, keadaannya tidak kacau. Itu karena tidak ada yang berani menimbulkan masalah di planet Royal. Ada lebih banyak orang di planet Royal sekarang, jadi untuk menghindari yang tidak perlu, Mia kembali mengenakan kerudungnya untuk menyembunyikan wajah cantiknya. Bagaimanapun, dia cukup populer di Bima Sakti dan banyak orang mengenalnya. Ketiganya pergi ke berbagai tempat indah di planet Royal menggunakan sisanya waktu yang mereka punya. Selama perjalanan, David memperhatikan beberapa tim yang mengawasi mereka secara rahasia. Nimbus seharusnya mengirim mereka untuk melindungi Putri Astrid. Dia juga tidak membeberkannya dan pura-pura tidak memperhatikan. Seiring berjalannya waktu, perjamuan kenegaraan pun semakin dekat. Seluruh planet mulai sibuk. Perjamuan kenegaraan tahun ini adalah yang terbesar. Ini bisa digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa besarnya. Hampir semua kekuatan di Bima Sakti akan mengirim seseorang untuk hadir. Saat itu, keluarga Barlowe, yang merupakan keluarga kerajaan Kekaisaran Bima Sakti, akan membawa tokoh-tokoh penting dari dunia politik dan militer Kekaisaran mempersembahkan korban ke surga di altar Kekaisaran. Namun, kali ini, Sang Ruil Sinners kembali dengan klan ular berkepala 9, Nimbus memutuskan untuk mengumpulkan seluruh kekuatan Bima Sakti. Cara untuk menghilangkan Sang Ruil. Inilah sebabnya jamuan makannya begitu megah dan mengapa dia mengundang begitu banyak kekuatan. Bintang cahaya, kapal terbang yang tak terhitung jumlahnya telah selesai bersiap dan siap lepas landas. Pidato emosional Mo menggerakkan seluruh pendosa Sang Ruil. Mereka telah menunggu begitu lama, dan beberapa dari mereka sudah menunggu begitu lama turun-temurun. Meski begitu, mereka semua menahan diri. Mereka sangat ingin keluar dari dunia gelap yang tidak memiliki keadilan. Mereka ingin kembali ke kejayaan mereka sebelumnya dan menikmati semua hal baik di Bima Sakti. Jalan, warga Sang Ruil, apakah kalian masih ingin hidup di ambang kematian dan masuk dunia tanpa keadilan? Mo bertanya dengan keras. Tidak, semua pendosa Sang Ruil menjawab dengan penuh semangat. Apakah Anda ingin menikmati semua hal baik di Bima Sakti? Anggur, makanan, wanita. Ya, kalau begitu, ayo pergi. Inilah saatnya kita menentukan nasib Sang Ruil. Kita harus ambil kembali semua yang pernah kita miliki dan kembalikan kejayaan Sang Ruil. Panjang hidup Sang Ruil. Panjang umur Raja. Sang Ruil yang tak terhitung jumlahnya menangis kegirangan. Mereka sudah terlalu lama menunggu momen ini. Terlebih lagi, mereka juga menyerahkan banyak hal untuk saat ini. Bahkan ada di antara mereka yang bersedia untuk menjadi monster setengah manusia, setengah binatang. Ayo pergi, Mo memimpin. Dia membawa seluruh warga Sang Ruil ke planet Royal. Mereka ingin mengambil kembali apa yang dulunya milik mereka di hadapan semua kekuatan Bima Sakti selama perjamuan kenegaraan Kekaisaran. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1247. Sejak saat itu, Kekaisaran Bima Sakti akan menjadi sejarah, dan Sang Ruil akan bangkit dan mengambil alih kerajaan Bima Sakti. Mo dan 4 ular berkepala 9 di sebagian abadi. Realem berangkat ke planet Royal bersama hampir semua pendosa Sang Ruil. Mereka bersumpah akan mengambil kembali semua milik Sang Ruil. Ini akan menjadi pertempuran terakhir antara Sang Ruil dan kerajaan Bima Sakti. Pemenangnya akan mendapatkan segalanya di Bima Sakti, sedangkan yang kalah akan mendapatkan segalanya. Menjadi sejarah, tidak peduli siapa yang menang, mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk membuat keputusan kembali. Ada 5 orang di sebagian alam abadi di pihak Sang Ruil, sementara itu Kekaisaran hanya memiliki 2. Jika tidak ada kecelakaan, Kekaisaran pasti akan kalah. Mo tidak khawatir tentang apakah dia bisa melenyapkan keluarga Barlowe. Sebaliknya, dia memang demikian, khawatir tentang Nimbus yang mengungkap klan ular berkepala 9 di negara bagian perjamuan. Lagi pula, ular berkepala 9 telah melakukan banyak kejahatan selama ini di Bima Sakti. Mereka suka memakan manusia untuk membantu mereka tumbuh, dan hanya ini saja sudah cukup membuat mereka dibenci oleh setiap manusia di Bima Sakti. Oleh karena itu, meskipun mereka berhasil melenyapkan keluarga Barlowe, seluruh pasukan Bima Sakti akan bekerja sama untuk melawan mereka jika mereka mengetahui hal ini. Pada akhirnya, perang besar-besaran di Bima Sakti akan terjadi. Terlebih lagi, semuanya akan sia-sia jika mereka memperingatkan penegak hukum semesta.
Oleh karena itu, Mo harus menghancurkan keluarga Barlowe dengan sangat cepat sebelum Nimbus mempunyai kesempatan untuk mengekspos ular berkepala 9 di negara bagian perjamuan. Di saat yang sama, dia harus menunjukkan betapa kuatnya Sang Ruil untuk mengintimidasi semua orang. Kekuatan. Dengan begitu, dia bisa menyelesaikan semua masalahnya sekaligus. Sayangnya, pion pentingnya, keluarga Kalisto, tersingkir oleh kerajaan. Jika tidak, akan ada efek yang lebih baik jika dia memiliki dua kekuatan yang memimpin mengumumkan kesetiaan mereka kepada Sang Ruil. Planet kerajaan, perjamuan kenegaraan sudah dekat. Banyak Grandmaster kuat dari berbagai kekuatan tiba di planet royal. Kaisar Nimbus dan Permaisuri Gamora menyambut para Grandmaster dari kekuatan yang berbeda. Di antara mereka adalah Tetua Istana Bulan yang memiliki reputasi baik, Opelia Libra. Opelia adalah guru Gamora saat itu. Opelia mengadopsi Gamora dan membesarkannya. Bisa dikatakan Opelia adalah guru sekaligus ibu angkat Gamora, keduanya memiliki hubungan dekat. Tanpa Opelia, tidak akan ada Permaisuri Gamora. Di dalam ruang tamu istana kerajaan, dua wanita parubaya duduk berhadapan satu sama lain. Salah satunya adalah Permaisuri Gamora sementara yang lainnya adalah gurunya dan terkemuka Istana Bulan, Opelia. Opelia adalah Infinity Ranker langka di Bima Sakti. Meskipun Opelia setidaknya berusia 1000 tahun, dia tetap terlihat seperti itu Gamora saat mereka duduk bersama. Mereka berdua tampak seperti wanita parubaya yang cantik. Inilah manfaatnya menjadi kuat. Opelia tidak hanya bisa memperpanjang umurnya, dia juga bisa memperlambatnya, menurunkan proses penuaannya. Selain itu, Opelia telah mengonsumsi segala macam obat untuk memperlambat penuaan, jadi dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Gamora. Jika dia bisa menerobos ke alam abadi, dia bisa menikmati keabadian dan tinggal muda selamanya. Alam abadi adalah target dari semua pembangkit tenaga listrik. Sayangnya kendala ini menghentikan lebih dari 99,9% orang. Gami, pasti ada sesuatu alasan mengapa Kekaisaran mengadakan perjamuan kenegaraan yang begitu besar sebelumnya, benar? Opelia bertanya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1248. Guru, sejujurnya, para pendosa Sang Ruil bersikap sangat agresif dalam waktu ini, jadi Kekaisaran harus menanggapinya dengan serius. Jika tidak, seluruh Bima Sakti akan menjadi seperti terpengaruh. Gamora menghela nafas dan menjawab. Dia tidak perlu berbohong kepada gurunya. Gamora paling mempercayai Opelia. Saya berhasil mempelajarinya beberapa di antaranya. Kali ini, Sang Ruil Sinners bekerja sama dengan klan ular berkepala 9 dan menyatu dengan gen mereka. Meskipun kekuatan mereka akan meroket, pada saat yang sama, mereka mengubah diri mereka menjadi lebih iblis daripada laki-laki. Jadi, kamu mengetahuinya, keluarga Labate adalah salah satu penguasa Bima Sakti. Jadi tentu saja kami tahu apa yang dipikirkan oleh ular berkepala 9. Mereka membawa malapetaka bagi setiap manusia di Bima Sakti dengan melakukan ini. Mungkin saja sadar bahwa mereka akan mati jika terus berjuang saat berada di ambang kematian. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan klan ular berkepala 9 untuk bertaruh semuanya dalam satu gerakan ini. Mereka ingin menyeret Kekaisaran ke bawah bersama mereka sebelum mereka mati. Bahkan jika Sang Ruil Sinners bisa menang, tidakkah mereka mengetahui lebih mudah mengundang iblis masuk daripada mengusirnya? Ular berkepala 9 akan melahap Bima Sakti sampai tidak ada lagi yang tersisa. Mereka akan menjadi orang berdosa. Bima Sakti. Itulah mengapa kita tidak bisa membiarkan Sang Ruil menang dan kita harus mengalahkan mereka. Ini juga merupakan alasan kami mengundang semua kekuatan. Selama kita bersatu, kita akan memiliki kesempatan untuk menang. Lebih penting lagi, apakah ada ular berkepala 9 yang kuat yang akan datang berakhir? Para pendosa Sang Ruil sendiri tidak bisa berbuat banyak. Ular berkepala 9 adalah kunci kemenangan mereka. Menurut berita dari Kekaisaran, ular berkepala 9 pasti mengirim seseorang ke sana. Namun, kami masih belum mengetahui detailnya. Ini sebabnya, Nimbus sangat memprioritaskan hal ini. Gami, apapun yang terjadi, Lunar Palace akan selalu mendukungmu dan kerajaan, kata Opelia dengan sungguh-sungguh. Terima kasih guru. Gamora berdiri dan membungkuk pada Opelia. Baiklah, Anda adalah permaisuri kerajaan Bima Sakti. Mengapa Anda membungkuk ke saya? Guru, kamu memberiku hidupku. Di mana aku akan berada jika bukan karena kamu? Tidak peduli siapa saya sekarang, saya akan selalu menjadi murid dan putri Anda. Jadi, saya harus tunduk padamu. Oh kamu, Opelia tersenyum pahit dan tidak tahu harus berkata apa. Dia disakiti oleh seorang pria ketika dia masih muda, jadi dia memutuskan untuk fokus bela diri. Sekarang, dia masih sendirian 1000 tahun kemudian. Gamora adalah kebanggaan Opelia dalam hidup ini.
Saat Ophelia menemukan Gamora ratusan tahun lalu, dia masih bayi. Ophelia tidak hanya mengangkat Galora menjadi pendeta tinggi di Istana Bulan, Gamora bahkan menjadi kebanggaan. Beberapa hari kemudian, lebih banyak pembangkit tenaga listrik muncul di planet Royal. Lebih dari 80% pembangkit tenaga listrik Bima Sakti berkumpul di sini. Perjamuan kenegaraan kali ini adalah yang terbesar yang pernah ada di Kekaisaran Bima Sakti. Di saat yang sama, itu juga yang paling berbahaya. Kembali ketika Bima Sakti terbelah antara Kekaisaran dan Sang Ruil, keduanya masih sadar akan asal-usul mereka meskipun mereka telah berjuang untuk ribuan tahun. Kekaisaran belum pernah menghadapi bahaya seperti ini sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Bukan hanya lawan mereka adalah Sang Ruil Sinners, tapi ada juga klan ular berkepala 9 dari peradaban level 5 yang harus diwaspadai. Itu adalah sebuah yang kuat dengan pembangkit tenaga listrik alam abadi. Jika klan ular berkepala 9 tidak takut pada penegak alam semesta, mereka pasti sudah lama mengambil alih Bima Sakti dan memelihara manusia sebagai makanan mereka. Meskipun penegak alam semesta mungkin tidak menyadari peradaban kecil tingkat 3, ular berkepala 9 tidak berani bertaruh dalam hal ini. Jika mereka ketahuan, mereka harus membayar harga yang mahal. Seluruh ras mereka mungkin saja tersingkir. Reputasi penegak alam semesta bukanlah lelucon. Mereka membuktikan diri melalui tindakan mereka. Banyak kekuatan dan ras di alam semesta luas yang sebelumnya telah mencoba peruntungan, melanggar konvensi alam semesta. Pada akhirnya, mereka dimusnahkan oleh penegak alam semesta. Itu adalah keberadaan yang menakutkan dan juga luar biasa. Penuh rahasia, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1249. Tidak ada yang bisa menjamin kapan dan di mana mereka akan muncul. Seiring berjalannya waktu, David dan kawan-kawan mengakhiri perjalanan mereka dan kembali ke istana kerajaan. Perjamuan kenegaraan akan diadakan 3 hari lagi. Sebagai putri, Astrid harus menghadiri perjamuan kenegaraan. Permaisuri Gamora juga memanggilnya selama 2 hari ini untuk membuat berbagai persiapan. David akhirnya bisa santai. Dia akan minum teh di halaman setiap hari. Pada saat yang sama, dia akan lepaskan kekuatan pikirannya untuk memindai pembangkit tenaga listrik baru yang tiba di planet Royal. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di planet Royal beberapa hari ini. Infinity Ranker yang jarang terlihat semuanya muncul di planet Royal. Tentu saja, ada juga banyak Cosmo dan Celestial Ranker. David bahkan bisa mendeteksi banyak puncak Infinity Ranker. Tampaknya Kekaisaran akan melakukan sesuatu terhadap para pendosa Sang Ruil. Namun, ini sudah diduga. Para pendosa Sang Ruil baru saja mulai menyusup ke dalam Kekaisaran, jadi Kekaisaran harus menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan krisis ini sebelum itu bisa memburuk. Jika mereka berlarut-larut, akan sulit bagi Sang Ruil orang berdosa menyusup ke terlalu banyak kekuatan. Bahkan mungkin akan terjadi perpecahan lagi. Tentu saja Kekaisaran tidak ingin melihat ini. Menurut pendapat jujur David, jika Kekaisaran dan Sang Ruil sebelumnya sama-sama terdiri manusia, dan jika peperangan mereka tidak terlalu besar skalanya dan tidak menimbulkan dampak yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan mempedulikannya. Namun, orang-orang dari Sang Ruil itu meninggalkan identitas mereka sebagai manusia dan menjadi monster sehingga mereka bisa menang. David tidak tahan sama sekali. Tidak baik jika manusia di Bima Sakti didominasi oleh sekelompok monster. Ditambah lagi, klan ular berkepala 9 memakan manusia. Sejak Sang Ruil diberikan mereka pasti berjanji untuk memberikan manusia kepada klan ular berkepala 9 sebagai makanan. David tidak bisa mentolerir hal ini. Bagaimanapun juga, dia juga manusia. Bagaimana dia bisa menyaksikan sesama manusia menjadi makanan bagi ras lain? Maaf tapi David tidak bisa melakukan itu. Oleh karena itu, meskipun dia hampir melawan Nimbus, dia tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan jika Kekaisaran berada dalam bahaya dan berada dalam kekuasaannya. Namun, dia hanya akan melakukan apa yang ada dalam kekuasaannya. Jika klan ular berkepala 9 mengirim seseorang kekuatan alam abadi, David akan bersembunyi dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Dia kemudian akan melenyapkan ras asing ini ketika dia cukup kuat untuk membalaskan dendam manusia. Suatu hari sampai jamuan kenegaraan, David duduk di halaman. Ketika dia hendak menyesap tehnya, dia berhenti tiba-tiba. Cangkir tehnya berhenti di dekat bibirnya tetapi dia tidak meminumnya. Beberapa detik kemudian, David sadar dan menyesapnya sebelum meletakkan cangkirnya turun. David, apa yang terjadi? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mia melihat David terdiam, dan bertanya, tidak. Aku baru ingat sesuatu yang menarik, kata David sambil tersenyum.
Dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk merasakan sesuatu yang tidak biasa di kerajaan istana. Seluruh Bima Sakti mengatakan bahwa Kaisar Nimbus adalah orang terkuat di dunia Bima Sakti dan dia adalah satu-satunya yang berada di sebagian alam abadi. Namun, baru saja, David menemukan bahwa ada orang lain yang sebagian abadi alam di dalam istana kerajaan selain Kaisar Nimbus. Menarik. Bagaimana menarik? Seperti yang diharapkan dari sebuah kerajaan yang telah menguasai Bima Sakti begitu lama. Ia sangat pandai menyimpan rahasia. Sungguh, tidak ada kekuatan lain yang dapat menandinginya. Dengan sejarahnya, ada dua orang di sebagian alam abadi. David mungkin saja dalam posisi yang dirugikan jika dia harus melawan mereka. Namun, David belum pernah melawan mereka sebelumnya sehingga dia tidak tahu di mana batas kemampuannya. Dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Dia punya 3 terbaik, dan mereka dilatih dengan sempurna. Ditambah lagi, dia punya pedang pembelah kejahatan yang mampu menebas semua kejahatan di alam semesta. David, siapa itu di sebagian alam abadi sekarang, sangat ingin menemukan lawan yang berada sama dengannya untuk berduel dengan mereka tanpa terkendali dan hati-hati. Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan ini. Dia selalu bisa mengalahkan lawan-lawannya dalam detik, jadi tidak ada ketegangan sama sekali. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1250. Apa itu? Mia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan segera tahu. Kalau tidak salah, jamuan kenegaraan kali ini tidak akan membosankan. Seharusnya ada drama yang terjadi. Drama? Mia tercengang. David masih ingin menonton drama yang berlangsung saat jamuan kenegaraan? Dia menyinggung Yang Mulia. Bukankah seharusnya dia lari sejauh mungkin dari planet royal mungkin sementara Yang Mulia tidak punya waktu untuk memikirkan kita selama ini? Kenegaraan? Jika tidak, Yang Mulia pasti akan datang menemui kami ketika beliau mempunyai waktu luang setelahnya. Perjamuan. Bagaimanapun, David memarahi Yang Mulia. Tidak ada seorang pun di Bima Sakti yang berani melakukan itu. David adalah orang pertama yang berhasil hidup lama setelah menghina Yang Mulia. Jika Putri Astrid tidak muncul tepat waktu, Mia menduga hal itu mungkin terjadi sudah mati. Mia juga sangat takut hingga bajunya basah kuyup keringatnya. Namun, David tetap cuek dan tidak gugup sama sekali. Dia tidak menyadari keseriusan masalah ini. Mia tidak mengerti David. Apakah dia bodoh? Meski begitu, dia mengetahui dan memahami segalanya. Apakah dia pintar? Namun, dia sangat keras kepala pada beberapa hal dan menolak untuk berpikir. Dari sudut pandang lain, David bisa saja mengalah dan menceritakan secara singkat pengalamannya kepada Kaisar untuk melewati situasi tersebut. Pada saat yang sama, dia juga bisa melanjutkan sisi baik Kaisar. Namun, dia bersikeras untuk melawan Kaisar dan membuatnya marah. Bukankah dia sedang mencari masalah? David, aku punya saran, sembur Mia. Apa itu? Saya pikir kita sebaiknya tidak pergi ke perjamuan kenegaraan besok. Sebaliknya, kita harus meninggalkan planet royal selama jamuan makan ketika Yang Mulia tidak punya waktu untuk itu. Peduli dengan kita, jika tidak, kita tidak akan bisa pergi setelah jamuan kenegaraan. David tertawa dan menangis setelah mendengar apa yang dikatakan Mia. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada Mia bahwa dia tidak takut pada Nimbus? Di sebaliknya, dia ingin berduel dengan Nimbus untuk melihat di mana batasannya. Mia tidak akan mempercayainya. Tidak seorang pun akan mempercayainya, apalagi dia. Bagaimanapun, prestise Kaisar terpatri di hati setiap orang. Di semua orang dalam hatinya, Kaisar Nimbus adalah orang terkuat di Bima Sakti, dan bukan siapa-siapa bisa mengalahkannya. Mia, apa menurutmu aku idiot? Tanya David. Hah, apa yang kamu katakan? Bagaimana kabarmu idiot? Jika Anda idiot, berarti tidak ada manapun di alam semesta. Pekik Mia untuk menunjukkan betapa afirmatifnya dia adalah. Namun, dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam. Kamu bukan idiot. Tapi kamu keras kepala. Terkadang Anda menolak untuk berpikir dari sudut pandang lain, selain itu, tidak ada yang salah denganmu. Kamu harus percaya padaku karena aku bukan orang bodoh. Apapun yang saya lakukan, Anda harus mendukung saya karena saya mempunyai alasan dan pertimbangan atas semua yang kulakukan. Mungkin Anda tidak akan mengerti sekarang, tapi saya yakin Anda akan segera memahaminya. David berkata dengan sungguh-sungguh. Mia menatap David. Dia merasa dia terlihat serius dan tidak terlihat bercanda sama sekali. Baiklah, mungkin aku hanya berpikir berlebihan. Padahal dia masih bingung keuntungan apa yang bisa diperoleh David menyinggung Kaisar, orang terkuat di Bima Sakti. Sejak kata David ini, itu berarti dia harus mengetahui sesuatu. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengingatkan dia tentang apapun. Dia hanya perlu fokus pada pekerjaannya. Karena kamu sudah memikirkan hal ini dengan matang, aku tidak akan mengkhawatirkanmu lagi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa depan,
Aku akan mendukungmu tanpa syarat dan aku tidak akan melakukannya. Menanyaimu, jawab Mia. Itu lebih seperti itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1251. Senyum muncul di wajah David. Di bagian dalam istana kerajaan, Wilfred tiba-tiba merasa seperti sepasang mata menatapnya. Namun, ketika dia mencoba mendeteksinya lagi, dia tidak menemukan apapun. Apa yang terjadi? Wilfred penasaran. Dia telah mengembangkan keterampilan tempur khusus, jadi kemampuan pendeteksiannya sangat kuat. Setidaknya, persepsinya lebih baik daripada Nimbus, orang lain di dalam alam abadi. Perasaan diawasi ini bukan muncul tanpa alasan. Punya, Sang Ruil menyusup ke planet Royal? Wilfred bertanya-tanya dengan kaget, itu mungkin. Ini tidak bagus. Aku harus memberitahu Nimbus agar dia bisa bersiap. Perjamuan kenegaraan besok mungkin tidak akan berjalan damai. Para pendosa Sang Ruil mungkin bertindak di perjamuan kenegaraan besok. Lagi pula, pihak lain telah menyadarinya. Sementara saya tidak sempat mendeteksi orang lain jadi saya tidak tahu caranya kuatnya mereka. Wilfred menyadari betapa seriusnya situasi ini. Orang ini bisa menyusup ke planet Royal secara diam-diam, tapi mereka juga bisa tidak terdeteksi sambil menyelidiki planet Royal. Ini buruk. Wilfred segera meminta Nimbus untuk datang. Segera, Nimbus tiba di ruang rahasia. Dia langsung berkata, Paman Wilfred, kenapa kamu memintaku masuk buru-buru? Nimbus, kamu di sini. Duduklah, kata Wilfred. Paman Wilfred, saya sangat sibuk. Tolong beritahu saya apa yang terjadi sekarang. Nimbus duduk dan mendesak. Perjamuan kenegaraan akan diadakan besok dan banyak hal yang harus dia persiapkan. Dia tidak hanya harus mengumpulkan semua kekuatan untuk perjamuan kenegaraan, keseluruhannya. Barlowe juga perlu mempersembahkan korban ke surga. Ketika saatnya tiba, semua orang dari keluarga Barlowe harus menghadiri upacara tersebut, termasuk Nimbus dan Wilfred yang berada di sebagian alam abadi. Nimbus, serahkan pada yang lain. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Sebagai Wilfred mengatakan ini, ekspresinya berubah serius. Nimbus juga memperhatikan milik Wilfred berubah, dan ekspresinya juga menjadi serius. Dia tahu pamannya tidak akan bertindak seperti ini tanpa alasan. Paman Wilfred, tolong beritahu saya. Saya mendengarkan, Nimbus menyusun ulang dirinya. Baru saja, aku melihat seseorang menyelidiki istana kerajaan secara rahasia. Namun, ketika saya mencoba mendeteksi siapa orang itu, saya tidak dapat menemukan apapun, kata Wilfred. Secara mengesankan, apa? Seseorang sedang menyelidiki istana kerajaan dan mereka bisa menghindari paman deteksi Wilfred? Bagaimana mungkin? Nimbus sangat terkejut. Apakah kamu yakin, Paman Wilfred? Apakah saya akan bercanda tentang hal seperti ini? Mereka mungkin sudah mengetahui tentangku, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang orang ini, dan aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika mereka bisa menghindari deteksiku, aku yakin mereka bukan orang yang bisa dianggap enteng. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1252. Mungkin akan ada masalah pada jamuan makan malam kenegaraan besok, jadi kamu harus menghadapinya. Siap kalau kamu lengah. Paman Wilfred, benarkah kamu tidak dapat mendeteksi orang ini sama sekali? Nimbus bertanya dengan tidak percaya. Nimbus mengetahui keterampilan tempur Wilfred. Jika Wilfred, seseorang di sebagian alam abadi, menggunakannya, itu berarti orang-orang yang dapat menghindari deteksi telah melampaui sebagian alam abadi, atau telah mencapai alam abadi. Atau mungkin mereka melakukan pertarungan penyelubungan khusus. Keterampilan yang melampaui persepsi Wilfred. Namun, bagaimana mungkin orang-orang ini muncul di planet Royal? Apakah klan ular berkepala 9 mengirim mereka? Saya baru saja mendeteksi jejak kecilnya dalam sepersekian detik. Namun, aku tidak bisa rasakan semuanya saat ini. Orang ini memiliki keterampilan bersembunyi yang mengerikan dan mereka mungkin ada di depan kita saat ini tanpa kita sadari, kata Wilfred getir. Bagaimana itu mungkin? Nimbus bergumam. Dia tahu apa yang dimaksud Wilfred dengan itu. Orang ini memiliki keterampilan bersembunyi yang bagus, jadi itu akan sangat mudah bagi mereka untuk menyerang Nimbus dan Wilfred jika mereka mau. Apalagi besok adalah jamuan kenegaraan, dan jika orang ini bersembunyi di tengah kerumunan, mereka akan menjadi ancaman yang sangat besar. Tidak ada yang tak mungkin. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Itu alam semesta terlalu besar, dan jauh lebih besar dari apa yang dapat Anda bayangkan. Bima Sakti, jalan hanyalah sebuah peradaban rendah yang biasa-biasa saja. Jika saya tidak salah, orang ini mungkin tidak berasal dari sini. Sebaliknya, mereka seharusnya dikirim oleh klan ular berkepala 9 dari bis galaksi untuk membantu para pendosa Sang Ruil. Paman Wilfred, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Anda tidak dapat mendeteksinya, saya juga tidak dapat mendeteksinya. Selama dia tidak berada di alam abadi,
aku tidak akan takut padanya jika dia datang maju. Namun, jika dia bersembunyi di tengah kerumunan dan melancarkan serangan diam-diam, saya tidak bisa melakukan apa saja untuk menghentikannya. Besok, jutaan orang dari Bima Sakti akan berkumpul di sini, kata Nimbus sambil merasakan sakit kepala datang. Dia punya masalah lihat wajahnya. Mengapa tidak membatalkan perjamuan kenegaraan untuk saat ini demi keamanan? Wilfred disarankan. Tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Saya mengumumkan perjamuan kenegaraan atas nama Bima Sakti Kaisar Wei Empire, dan saya mengirimkan kartu undangan ke semua pasukan. Sekarang itu semuanya ada di sini. Aku akan merasa malu jika aku membatalkannya di saat-saat terakhir. Bagaimana saya akan menunjukkan wajahku di depan umum jika aku melakukan itu? Nimbus segera menolak pendapat Wilfred. Saran, dia tahu akan berbahaya jika orang seperti ini bersembunyi di antara kerumunan di perjamuan kenegaraan. Namun, dia tetap harus menjalaninya meskipun dia menyadari ancaman ini. Kerajaan Bima Sakti telah berkembang pesat di Bima Sakti selama bertahun-tahun dan telah mengalami berbagai macam krisis. Kekaisaran tidak mampu menahan semua kekuatan di Bima Sakti karena dari kemungkinan ancaman. Lebih jauh lagi, meskipun orang tersebut memang ada di sini untuk menyerang Nimbus, dia akan tetap belum membatalkan perjamuan kenegaraan atas hal ini. Wilfred tahu itu tidak realistis untuk meminta Nimbus membatalkan perjamuan kenegaraan. Dia adalah paman kekaisaran dan sebelumnya memilih salah satu dari keluarga Barlowe. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa dia bisa tidak menodai kejayaan keluarga. Oleh karena itu, dia berhenti menasihati Nimbus. Sebaliknya, dia berkata, karena Anda tidak ingin membatalkan perjamuan kenegaraan, Anda harus hati-hati. Anda harus mewaspadai orang-orang yang mencurigakan. Ditambah lagi, kamu harus melindungi diri sendiri dan mencegah mereka menyerang Anda secara diam-diam. Saya juga akan membantumu dari samping. Anda harus menjatuhkan orang ini saat Anda menemukan mereka. Tidak masalah jika Anda menangkap mereka hidup atau mati. Terima kasih Paman Wilfred. Saya akan berhati-hati. Saya juga seorang Barlowe, jadi saya mengerti mengapa Anda melakukan ini. Paman Wilfred, aku akan pergi sekarang. Bisakah Anda bekerja lebih keras untuk melihat apakah Anda bisa temukan orang ini sebelum jamuan makan? Baiklah. Nimbus meninggalkan ruang rahasia. Wilfred mencoba berulang kali untuk menemukan jejak David. Dia berharap bisa menemukan David sebelum jamuan makan besok. Namun, bagaimana Wilfred dapat menemukan David karena dia memiliki sistem yang membantu menyembunyikannya? David duduk di halaman. Ketika kekuatan pikirannya mendeteksi Wilfred, dia tahu Wilfred juga mendeteksi dia. Untuk menghindari dirinya terekspos, dia menarik kembali kekuatan pikirannya dan menyingkirkannya. Semua jejak dirinya masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1253. Dengan ini, Wilfred mustahil menemukannya. Seluruh planet royal sibuk keesokan paginya. Perjamuan kenegaraan Kekaisaran Bima Sakti sedang berlangsung hari ini. Perwakilan kekuatan dari seluruh penjuru Bima Sakti bangun pagi-pagi. Kemudian, mereka mandi, merapikan diri, dan berangkat berkumpul di Gold Puncak di planet royal. Mereka ingin menunggu jamuan makan dimulai mencari yang terbaik. Kali ini, tidak hanya para Grandmaster yang berbeda kekuatan di sini. Mereka bahkan mendatangkan generasi muda yang unggul dari keluarga untuk membiarkan mereka melihat dunia. Bagaimanapun, peluang seperti ini jarang terjadi. Ketika mereka berada di Gold Peak, mereka duduk di kursi yang telah ditentukan. Kekuatan siapa? Tiba harus menunjukkan kartu undangan yang diberikan kekaisaran kepada mereka. Setiap dari itu berbeda. Kemudian, staf kekaisaran akan mengaturnya. Para tamu sesuai dengan kartu. Para Grandmaster dari kekuatan besar diatur untuk duduk di depan, dalam kelompok seperti Puncak Infinity Ranker bersama Ophelia, tetua terkemuka dari Lunar Istana, memimpin. Berikutnya adalah Infinity Ranker yang terlambat, pertengahan Infinity Ranker pemula, dan sebagainya. Ada juga beberapa ahli waris dari kekuatan besar di antara mereka. Tempat duduk pengaturan yang diatur oleh Kekaisaran Bima Sakti adalah demonstrasi yang jelas tentang hal itu. Kekuatan adalah yang paling penting di sini. Yang kuat dengan yang kuat latar belakang akan diatur untuk duduk di depan, dan yang tidak memiliki ini akan tertinggal. Kursi juga merupakan cara yang baik untuk menunjukkan kekuatan mereka. Semua orang ingin duduk di depan. Dengan begitu, tidak hanya Kekaisaran yang akan akui mereka, tapi mereka juga bisa membuat kekuatan mereka bangga di depan semua orang lainnya. Tentu saja, beberapa orang tidak senang dengan tempat duduk mereka. Mereka pikir begitu, boleh duduk di kursi yang telah ditentukan, melainkan di tempat yang lebih dekat dengan tempat duduk depan. Namun, meski mereka tidak bahagia, tidak ada yang berani mempertanyakannya ke kerajaan. Ini adalah planet royal, dan mereka tidak boleh berperilaku buruk di sini.
Sekalipun mereka tidak bahagia, mereka hanya bisa menyembunyikannya dan tidak menunjukkannya. Ini adalah pencegahan kekaisaran Bima Sakti dan Kaisar. Sementara semua orang aktif planet Royal sedang sibuk berlarian, David masih minum teh di halaman. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia tahu dia harus berkumpul dengan semua orang jika dia pergi sekarang, dan dia tidak ingin melalui kesulitan ini. Dia berada di sebagian alam abadi, jadi dia setidaknya harus sedikit panik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sampai yang terakhir menit lagi, sehingga dia bisa langsung duduk dan menonton drama yang berlangsung. Bagaimana? Bagus kan? David tidak peduli di mana mereka akan menugaskannya untuk duduk. Dia akan baik-baik saja selama dia punya tempat duduk. Mia seperti pembantunya selama ini. Dia sudah terbiasa menyeduh dan menuangkan teh untuknya. Setelah ceramah David tadi malam, dia tidak pernah bertanya lagi padanya. Dia tidak akan bertanya apakah David akan pergi ke pesta kenegaraan, atau kapan dia akan pergi menghadirinya. Dia hanya akan fokus pada pekerjaannya. Mia akhirnya menyadari kebenarannya, dan dia yakin David punya rencana sendiri. Pengaturan tempat duduk di jamuan makan menghabiskan sekitar setengah hari. David akhirnya merasa sudah waktunya, jadi dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Mia, ayo pergi dan saksikan drama ini terungkap. Saya harap saya tidak akan menjadi kecewa." "Ya, David," jawab Mia. Keduanya kemudian menuju ke tempat tersebut. Mia mengenakan kerudungnya untuk menyembunyikan kecantikannya. Segera, mereka mencapai puncak emas di planet Royal. Langsung, mereka melihat lautan kepala manusia. Hanya kekaisaran yang mempunyai kekuatan untuk menjadi tuan rumah jutaan orang pada saat yang sama dan mengaturnya secara tertib. Kerumunan tidak terlihat kacau atau ramai sama sekali. Jika itu adalah kekuatan lain, pemandangannya akan sangat kacau. Namun, selain kekaisaran, tidak ada kekuatan lain di Bima Sakti yang memiliki kekuatan tersebut untuk mengumpulkan begitu banyak orang. Saat David dan Mia melangkah ke Gold Peak, staf datang untuk bertanya mereka sekaligus. "Halo, tolong tunjukkan kartu undanganmu." "Kami tidak memilikinya," David menjawab dengan jujur. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1254. Apakah kamu kehilangannya, atau kamu tidak menerimanya? Kami tidak menerimanya. Maafkan aku, jika Anda tidak memiliki kartu undangan, kami tidak dapat mengizinkan Anda di dalam. Itu karena kami harus mengatur tempat duduk Anda sesuai undangan. Kartu yang dikirim ke Kaisaran. Jika Anda tidak memiliki kartu undangan, Anda tidak bisa masuk. Silakan pergi, staf itu menjelaskan. Meskipun kami tidak mempunyai kartu undangan, kami diundang oleh Putri Astrid. Ini adalah tanda yang dia berikan kepada kita. Anda bisa memutuskan apakah Anda bisa menerimanya atau tidak. Jika tidak bisa, aku bisa meminta Putri Astrid datang menjemputku. Setelah David mengatakan itu, dia menyerahkan tanda yang diberikan Astrid kepada staf. Kedua staf itu awalnya tidak setuju, dan mereka mengira David berbohong. Sungguh tidak masuk akal. Apakah kamu pikir kamu bisa menghubungi Putri Astrid saja, karena kamu ingin dia datang menemuimu juga? Siapa kamu? Menurutmu begitu? Tidak ada keturunan langsung dari kekuatan manapun di Bima Sakti yang berani minta Putri Astrid untuk menerimanya secara langsung. Keduanya tampaknya tidak tua, tetapi mereka sangat pandai berakting. Mereka akan minta David untuk pergi dan berhenti membuat keributan ketika David menyerahkannya tanda kepada mereka. Ketika salah satu dari mereka mengambil token itu, pupil matanya berkontraksi dan jantungnya berkontraksi, bergetar, berengsek. Ini benar-benar tanda Putri Astrid. Segera setelah itu, mereka menjawab, "Ya, tentu saja. Bagaimana bisa menyangkal penerima token Putri Astrid? Silakan ikut dengan saya." David dan Mia mengikuti staf ke tempat tersebut. Kemudian, mereka berjalan jauh-jauh ke kursi depan. Mereka menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya di jalan. Semua orang bertanya-tanya siapa keduanya. Keduanya sangat berani, mereka berani datang tepat ketika segala sesuatunya akan dimulai. Jelas sekali tidak menghormati kaisar dan kaisar. Hari ini adalah perjamuan kenegaraan, dan semua Grandmaster peringkat Infinity dari beberapa kekuatan besar datang lebih awal. Namun, kedua anak muda ini bersikap tidak sopan. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Orang tua dan orang tua mendidik mereka, dan aku bertanya-tanya apakah mereka akan mati karena marah. Mereka tahu apa yang dilakukan anak mereka. Di saat yang sama, banyak orang yang menebak-nebak mengapa David melakukan ini. Mereka pikir dia mungkin ingin menunjukkan dirinya untuk menarik perhatian, memaksa perhatian. Wajar jika anak muda ingin menjadi pusat perhatian. Setiap orang mengerti itu, tapi kamu harus memilih waktu yang tepat untuk itu, bukan? Dia bahkan berani melakukan ini pada kesempatan seperti itu. Apakah dia mempunyai keinginan mati?
David tidak terpengaruh oleh tatapan bertanya dan mengejek dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Sementara orang lain menggoda kegilaanku, aku menertawakan kependekan mereka. Seseorang akan percaya diri jika mengetahui bahwa mereka memilikinya yang luar biasa. Bagi David, inilah yang disebut pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan di Bima Sakti hanyalah semut. Saat kekuatannya meningkat, dia mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang levelnya lebih tinggi. Jadi, dia tidak akan peduli apa yang orang-orang pikirkan tentang dia. Namun, Mia tidak bisa mengatasinya. Dia seorang wanita, jadi dia lebih lemah lembut. Terlebih lagi, Mia telah berada di wilayah kerajaan selama bertahun-tahun, dan dia telah mengetahui banyak hal penting selama bertahun-tahun. Yang duduk inilah semua orang yang perlu dia hormati saat itu. Mia menunduk ketika dia berada di depan orang-orang ini. Dia mengikuti di belakang David, takut dia akan dikenali. Setelah Mia dan David berjalan ke depan, mereka ditugaskan duduk di urutan pertama. Semua orang di sekitar mereka masih muda. Namun, mereka bukanlah orang biasa. Sebaliknya, mereka semua adalah pewaris langsung dari kekuatan besar. Meskipun para staf tidak mengetahui siapa David dan Mia, mereka mengetahuinya tidak bisa mengabaikan seseorang yang bisa menunjukkan token Putri Astrid. Kalau tidak, siapa yang sanggup menanggung akibat kemarahan Putri Astrid? Karena itu, mereka menugaskan David dan Mia kursi terbaik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1255. Anak muda seperti David tidak bisa duduklah di kursi yang jauh di depan karena semuanya disediakan untuk Infinity Ranker. David dan Mia ditugaskan untuk duduk di anak tangga pertama. Mereka punya menamparkan wajah orang-orang yang sedang menunggu sesuatu terjadi. Wajah mereka berubah dari bertanya, mengejek, dan kemudian menjadi canggung. Karena David adalah orang terakhir yang tiba, perjamuan kenegaraan dimulai tidak lama setelah dia dan Mia duduk. Yang pertama masuk tentu saja Kaisar Nimbus dari Kekaisaran Bima Sakti. Dia memiliki mahkota di kepalanya dan mengenakan jubah emas panjang. Di jubahnya ada naga biru, harimau putih, kutilang merah, dan kura-kura hitam. Ini adalah 4 binatang suci yang disembah oleh Kekaisaran Bima Sakti. Ini juga asal mula 4 aula. Begitu Nimbus masuk, dia langsung menarik perhatian semua orang. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti dan orang terkuat di dunia Bima Sakti. Oleh karena itu, dia adalah sosok yang legendaris. Jika perjamuan kenegaraan tidak diselenggarakan hari ini, 99% dari jutaan orang yang hadir tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat Kaisar secara langsung. 1. Bisa membanggakan diri karena memiliki kesempatan bertemu langsung dengan Kaisar selama berabad-abad. Di belakang Kaisar adalah Permaisuri Gamora dan Putri Astrid. Ibu dan putrinya mengenakan gaun panjang yang membuat mereka terlihat mulia dan elegan. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya yang dewasa dan cantik, sementara yang lainnya adalah wanita muda yang muda dan cantik. Keduanya menampilkan pesonanya dalam balutan busana mereka sendiri, menyebabkan banyak orang jatuh cinta pada mereka. Namun, bahkan jika mereka menyukai permaisuri dan putri, tidak ada yang berani berkomitmen. Penghujatan. Ini karena keduanya adalah istri kaisar dan sebagian besar lainnya anak tercinta. Itu tidak mungkin tercapai. Kemudian, 18 pangeran kekaisaran masuk. Yang pertama masuk adalah pangeran tertua, yang memimpin sepanjang jalan kepada pangeran termuda. Terakhir yang masuk terakhir adalah para menteri dari militer dan dunia politik kekaisaran. Wilfred tidak ada di antara mereka. Sebaliknya, dia bersembunyi di antara kerumunan untuk mencari orang yang menyelidiki istana kerajaan sehari sebelumnya. Orang ini seperti duri di hati kekaisaran. Tidak ada yang akan merasa nyaman jika dia tidak ditemukan. Setelah semua orang duduk, mereka memulai acara pertama yaitu pengorbanan. Kemudian dilanjutkan ke acara lainnya. Nimbus mengadakan perjamuan kenegaraan terlebih dahulu dan mengumpulkan semua kekuatan di Bima Sakti. Cara untuk mengumumkan kepada semua orang tentang situasi para pendosa Sangruil. Pada yang sama, dia akan memberitahu semua orang dari mana datangnya ular berkepala 9 dari, dan dendam mereka terhadap manusia di Bima Sakti. Tujuannya adalah untuk menyatukan semua orang untuk melawan musuh bersama-sama. Dia ingin melenyapkan para pendosa Sangruil sepenuhnya dan menendang klan ular berkepala 9 keluar dari Bima Sakti. Perjamuan kenegaraan akan disiarkan ke setiap manusia di Bima Sakti. Namun, beberapa tempat terpencil di Bima Sakti tidak memiliki akses internet, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menontonnya. Raja Mo dari Sangruil mengetahui tujuan Nimbus, dan tentu saja dia tidak akan membiarkannya ini terjadi. Dia tidak akan membeberkan fakta tentang klan ular berkepala 9 kepada orang lain semua orang di Bima Sakti. Pada saat ini, para pendosa Sangruil sedang mendekati pinggiran planet kerajaan.
Di dalam kapal perang galaksi memimpin. Severus, ambil tindakan sekarang. Ganggu sinyal planet Royal dan putuskan sinyalnya internet. Isolasikan planet Royal sebelum mengambil tindakan, kata Raja Mo dari Sang Ruil. Sungguh-sungguh, Raja Mo ingin mencegah terjadinya kecelakaan, itulah alasannya planet Royal yang terisolasi. Jika semuanya berjalan lancar, masalah ini akan cepat selesai. Jika tidak, Mo tidak keberatan melenyapkan beberapa pembangkit tenaga listrik di planet Royal mengintimidasi yang lain setelah dia memusnahkan keluarga Barlowe. Mo, jangan khawatir, kali ini kami menghadirkan teknologi canggih bis galaksi, jadi sangat mudah bagi kita untuk mengisolasi planet Royal, janji Severus. Terima kasih banyak, Severus. Ayo bergerak, semua kapal perang dan pesawat luar angkasa mendekati planet Royal. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1256. Sedangkan Severus dan 3 orang lainnya, ular berkepala 9 di sebagian alam abadi menghilang dari dalam kapal perang. Kemudian, mereka muncul di 4 arah berbeda di tanah. Kemudian mereka masing-masing mengeluarkan sebuah kotak logam. Kotak logam itu melepaskan sebuah tak terlihat dan mengganggu semua sinyal jaringan di planet Royal. Segera setelah itu, seluruh Bima Sakti berhenti menerima sinyal dari planet kerajaan. Orang-orang yang menonton perjamuan kenegaraan tidak dapat melihat apapun lagi. Sial, apa yang terjadi? Mengapa sinyalnya tiba-tiba terputus? Saya masih ingin melihat Putri Astrid. Seorang pria muda mengutuk di kamarnya. Dia segera menghubungi teman-temannya dan menyadari semua orang sedang menghadapinya yang sama dengannya. Semua orang yang dia kenal tidak bisa lagi menonton perjamuan kenegaraan. Kutukan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya bergema dari sudut Bima Sakti. Orang-orang yang bertanggung jawab atas jaringan di planet Royal juga memperhatikan ada sesuatu yang salah, dan mereka melaporkannya kepada atasan mereka. Pada saat ini, tidak ada yang mengira para pendosa Sang Ruil akan melakukan hal itu dengan berani memasuki planet kerajaan. Bagaimanapun, 80% pembangkit tenaga listrik di Bima Sakti berkumpul di planet Royal bersama Kaisar Nimbus, orang terkuat. Siapa yang berani datang ke sini? Oleh karena itu, semua orang mengawasi negara perjamuan dan tidak memperhatikan keamanan planet Royal. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan tempur terkuat di Bima Sakti, berempat internal, para penjaga istana, dan militer, menghadiri kenegaraan perjamuan di Gold Peak. Terlepas dari semua ini, para pendosa Sang Ruil masih memilih untuk datang ke planet Royal pada saat ini. Pada saat kapal patroli menyadarinya, Mo sudah memasuki planet kerajaan dengan para pendosa Sang Ruil. Cepat, beritahu semua orang bahwa kita sedang diserang. Setelah orang tersebut mengatakan itu, mereka menekan alarm di kapal patroli. Alarm kemudian mulai berbunyi seketika. Ledakan. Namun, setelah 2 kali ledakan, kilatan cahaya muncul dan kapal yang berpatroli segera berubah menjadi abu. Meski begitu, kedua ledakan tersebut cukup untuk menyiagakan kapal patroli lainnya dan markas besar di planet Royal. Kapal patroli yang tak terhitung jumlahnya mengepung Sang Ruil Sinners, yang juga datang dengan persiapan. Namun, mereka hanya bisa berubah menjadi abu setelah suara keras yang tak terhitung jumlahnya ledakan. Puncak emas di planet Royal. Pengorbanan baru saja dimulai ketika para menteri mendapat kabar dari patroli. Namun, sebelum para menteri dapat melapor kepada Kaisar, Nimbus tiba-tiba berdiri dan memandang ke langit dengan tatapan serius. Dia merasakan sesuatu mendekat, dan jumlahnya banyak. Tindakan Nimbus menarik perhatian semua orang, dan mereka semua melihat langit. Secara bertahap, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Seiring berjalannya waktu, titik-titik tersebut menjadi lebih besar. Akhirnya, mereka berubah menjadi tak terhitung jumlahnya. Kapal perang dan pesawat luar angkasa yang berada di Gold Peak. Semua orang di tempat kejadian melihat, serius. Semua orang tahu kapal-kapal ini tidak datang dengan damai. Ini adalah pertama kalinya perjamuan negara Kekaisaran Bima Sakti terpaksa dihentikan di tengah jalan. David melihat kedatangan para pendosa Sang Ruil di langit dan bergumam, itu pertunjukan akan segera dimulai. Orang-orang di sekitarnya semua fokus pada pesawat tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana di langit. Jadi mereka tidak mendengarnya apa yang David katakan. Hanya Mia, yang paling dekat dengan David, yang mendengarnya. Dia menoleh ke arah David. Dia melihat David terlihat tenang dan juga tersenyum di wajahnya saat ini. Ini sangat kontras dengan ekspresi seriusnya di sekelilingnya. Mia terkejut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1257. Apakah David seorang mata-mata Sang Ruil Sinner seperti yang dikatakan Yang Mulia? Jika tidak, kenapa dia tersenyum? Saat ini, suara Raja Mo dari Sang Ruil datang dari langit. Bagaimana kabarmu, Nimbus? Mo, kamu meminta kematian? Nimbus berkata, matanya menyipit.
Meminta kematian, Nimbus, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hari ini, saya di sini untuk ambil kembali apa yang menjadi milik Sang Ruil. Selagi aku di sana, aku akan mengirim keluargamu ke sana menemani para prajurit Sang Ruil yang meninggal selama bertahun-tahun. Kamu pasti sedang bermimpi, Mol, jika kekaisaran bisa mengalahkanmu seperti kamu tersesat. Anjing sebelumnya, kita bisa melakukan hal yang sama hari ini. Ditambah lagi, beraninya kamu berkolusi dengan klan ular berkepala 9 kali ini menyebabkan kekacauan pada manusia. Diam, mau segera menyela Nimbus. Jika Nimbus melanjutkan, itu klan ular berkepala 9 akan terekspos. Alasan Sang Ruil memilih untuk mengambil tindakan sekarang adalah agar Nimbus tidak mengungkap klan ular berkepala 9 di depan semua kekuatan di Bima Sakti. Jalan. Oleh karena itu, bagaimana mau bisa membiarkan dia melakukan itu? Haha, Mol, kamu tidak ingin semua orang tahu apa yang kamu lakukan, tapi aku ingin memberitahukannya. Mereka, saya ingin semua orang di Bima Sakti mengetahui apa yang Sang Ruil lakukan. Aku suka untuk tahu apakah mereka akan mendukungmu setelah mereka mengetahuinya, kata Nimbus sambil tertawa. Kemudian, dia menoleh untuk melihat perwakilan yang hadir. Semuanya, Sang Ruil tidak hanya kembali untuk membalas dendam terhadap kekaisaran, mereka juga. Kamu harus tutup mulut. Setelah mau mengatakan itu, boom, energi yang kuat menyelimuti pemandangan itu. Semua orang di Gold Peak di planet Royal memegangi dada mereka. Mereka mulai merasa kesulitan bernapas. Namun, beberapa dari mereka hampir tidak bisa menolaknya. Mia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan yang tidak mencukupi tetapi tidak terpengaruh. Ini karena David telah melindunginya dengan kekuatan pikirannya. Saat dia melihat pada semua orang yang memegangi dada mereka dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka, Mia pun begitu penasaran. Ada apa dengan mereka? Ophelia dan puncak Infinity Ranker lainnya memandang ke langit dengan serius. Menilai dari energi Mol, dia pasti berada di sebagian alam abadi. Permaisuri Gamora juga melindungi Putri Astrid. Namun, dia tidak memiliki kekuatan dan keterampilan David, jadi Astrid tidak sama sekali tidak terpengaruh seperti Mia. Dia hanya sedikit terpengaruh, tidak seperti yang lain. Gamora adalah seorang Ranker Infinity pertengahan, jadi tidak sulit baginya untuk melindungi Astrid. Setelah mau menyebarkan energinya, dia menyerang tanah dari bawah langit. Dia tidak akan memberi Nimbus kesempatan untuk berbicara lagi. Bekerja sama untuk lindungi semuanya. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia melesat ke udara dengan energi sebagian alam abadi miliknya. Dia telah mengatakan ini kepada puncak Infinity Ranker dan menyuruh mereka bekerja bersama-sama untuk melindungi orang-orang di Gold Peak. Hanya ada beberapa puncak Infinity Ranker yang hadir. Oleh karena itu, ketika keduanya berada di sebagian alam abadi sedang bertarung, mereka harus melindungi yang lain. Bahkan jika mereka bisa melindungi semua orang, setidaknya mereka bisa memblokir sebagian besar gelombang kejut. Jika tidak, gelombang kejut dari keduanya akan melukai atau membunuh semua orang di Gold Peak. Nimbus harus melawan Mol, jadi dia tidak punya waktu untuk melindungi orang lain. Sementara itu, Wilfred bersembunyi di kegelapan untuk mencegah serangan diam-diam. Kalau hanya Mol, Nimbus tidak akan khawatir. Namun, dia khawatir dengan pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan. Karena Paman Wilfred ada di sana, Nimbus bisa melawan Mo untuk sementara tanpa rasa khawatir dan pengekangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar, puncak Infinity Ranker dengan cepat bereaksi. Mereka menyebar dan berpencar di tengah kerumunan. Mereka bersiap-siap untuk memblokir gelombang kejut tabrakan yang disebabkan oleh keduanya. Di sebagian alam abadi, yang satu mengisi daya ke atas sementara yang lainnya mengisi daya ke bawah. Keduanya, seperti bintang jatuh yang bertabrakan dalam sekejap mata. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1258. Boom, tabrakan itu terdengar seperti gemuruh guntur yang bergema di telinga semua orang. Meskipun puncak Infinity Ranker memblokir lebih dari setengahnya gelombang kejutnya, sebagian masih mencapai puncak emas. Banyak orang yang lebih lemah tidak dapat menanggungnya. Mereka menutup telinga mereka dengan telinga mereka dan meratap kesakitan saat mereka berlutut di tanah. David tiba-tiba teringat Astrid saat tabrakan terjadi. Astrid adalah temannya apapun situasinya. Oleh karena itu, David menggunakan sebagian kekuatan pikirannya untuk melindungi Astrid. Setelah memblokir gelombang kejutnya, dia menariknya kembali dengan cepat. Meski Gamora tidak lemah, dia tetap tidak bisa melindungi Astrid sepenuhnya melindunginya dari segala bahaya. Ini juga karena tabrakan terjadi terlalu dekat dengan mereka. Astrid, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Gamora bertanya dengan gugup. Ibu, aku, baiklah. Saya rasa tidak terjadi apa-apa pada saya, jawab Astrid. Apa kamu yakin? Gamora tidak mempercayainya sama sekali.
Saya baik-baik saja, Ibu. Gamora masih khawatir, dan dia mulai memeriksa Astrid. Pada akhirnya, Gamora merasa lega setelah memastikan Astrid dalam keadaan utuh, tidak terluka. Dia secara kasar bisa menebak siapa yang melakukan ini. Paman Wilfred yang seharusnya melakukan ini. Gelombang kejut tabrakan keduanya di sebagian alam abadi tidak hanya memengaruhi mereka yang hadir di puncak emas. Bahkan, itu kapal Sangruil Sinners yang berada di angkasa terkena dampak ledakan kuat tersebut. Namun, mereka telah diberitahu sebelumnya untuk mundur, sehingga mereka tidak menerimanya banyak kerusakan. Setelah tabrakan, Mo tertawa dan berkata, "Haha, Nimbus, apakah kamu benar-benar terkuat di Bima Sakti? Kamu hanya begitu-begitu saja, aku tidak mengharapkanmu. Luka dari terakhir kali hingga sudah pulih. Ini sangat tidak terduga." Banyak orang-orang sudah kaget melihat Mo berhadapan langsung dengan Nimbus, sang terkuat di Bima Sakti. Namun, apa yang dikatakan Mo barusan mengejutkan semua orang bahkan lebih. Mo berterus terang, dan itu mudah mengerti maksudnya. Apakah dia pernah menyakiti Yang Mulia sebelumnya? Bagaimana itu? Mungkin, Kaisar tidak terkalahkan di hati banyak orang di Bima Sakti. Jadi bagaimana caranya bisakah dia terluka? Apa yang dikatakan Mo menantang pandangan dunia mereka, dan memang demikianlah adanya persis apa yang diinginkan Mo. Pertama, dia ingin menghancurkan citra Nimbus yang tak terkalahkan di hati semua orang. Kemudian, dia ingin bekerja sama dengan klan ular berkepala 9 untuk menghancurkannya, keluarga Barlowe. Dengan begitu, semua orang akan lebih mudah menerimanya jika ada ular berkepala 9 tidak terekspos. Di saat yang sama, David penasaran. Kaisar Nimbus tidak bisa mengalahkan pendosa Sangruil ini, mustahil. Dilihat dari tabrakan pertama, orang Mo itu jelas dirugikan. Meskipun sulit bagi Nimbus untuk mengalahkan Mo dengan cepat, itu akan semakin sulit bagi Mo untuk menyakiti Nimbus. Kecuali dia tahu Nimbus terluka. Namun, jika ini masalahnya, dia juga akan menderita kerugian. Mo, kamu, Nimbus, ingin membalas, tapi Mo tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Dia adalah sudah mengisi daya di Nimbus sekali lagi. Nimbus, ayo lanjutkan. Nimbus tidak punya pilihan dan hanya bisa mengisi daya lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1259. Ini karena jika dia tidak bergerak, tabrakan mereka akan semakin dekat tanah begitu Mo turun. Berarti orang-orang di bawahnya akan menghadapi akibat lebih besar. Keduanya mulai bertarung di udara lagi, dan suara mereka terdengar tabrakan terus terdengar. Nimbus pun berusaha semaksimal mungkin untuk memindahkan pertarungan lebih tinggi ke angkasa. Dengan begitu, orang-orang di bawahnya bisa terhindar dari kerugian kejutan gelombang. Tidak ada yang bisa memisahkan pertarungan antara dua orang di sebagian alam abadi, bukan puncak Infinity Ranker. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan berhati-hati, parah atau bahkan terbunuh. Jika tidak demikian, Nimbus tidak akan menjadi orang terkuat di dunia Bima Sakti di sebagian alam abadi. Wilfred bersembunyi di tengah kerumunan. Dia mencoba mendeteksi orang itu sejak hari itu sebelumnya. Namun, dia tidak menemukan apapun hingga saat ini. Orang itu sangat pandai bersembunyi. Jika orang ini tidak ada, dia akan bergegas membantu Nimbus untuk membunuh Mo. Orang-orang yang berperingkat lebih rendah mungkin tidak tahu dan mereka mungkin berpikir seperti itu. Nimbus dan Mo sama-sama berimbang dan menemui jalan buntu. Tapi keduanya yang mencapai level tertentu dapat mengetahui bahwa Nimbus sedang menekan Mo, menyerangnya. Namun, pertahanan Mo juga sangat kuat, dan itulah yang dia lakukan berhasil bertahan begitu lama. Jika ini terus berlanjut, Nimbus akan segera melukai Mo. Namun, jika Wilfred turun tangan sekarang, Mo akan lumpuh setelah beberapa saat putaran. Wilfred tidak melihat ada orang yang mencurigakan di sini, jadi dia hanya bisa fokus pertarungan di udara. Dia tahu hanya ada satu alasan pihak lain bersembunyi. Seperti Nimbus dan pertarungan Mo mencapai klimaks, mereka akan menurunkan pertahanannya. Dengan begitu, seseorang dapat melakukan serangan diam-diam dan melukai Nimbus secara kritis sekaligus. Dengan begitu, musuh akan mendapatkan kemenangan. Jika tidak, Mo tidak akan menjadi lawan Nimbus dengan kekuatannya saat ini. Saat Wilfred menyaksikan pertarungan itu, dia menyebarkan kekuatan deteksinya sejauh yang dia bisa. Pada saat yang sama, dia siap mengambil tindakan kapan saja. Ibu, apakah Mo benar-benar menyakiti ayah? Astrid menanyakan pertanyaan itu kepada semuanya. Ingin tahu, Astrid, Mo menghentikan ayahmu saat dia dalam perjalanan untuk menyelamatkanmu. Mereka bertengkar. Pada akhirnya, meski ayahmu ceroboh dan terluka karena tidak menyangka Mo akan menyakitinya dengan cara menyakiti diri sendiri, Mo terluka lebih parah. Namun, Mo telah menyatu dengan Gen klan ular berkepala 9, dan itulah mengapa dia pulih begitu cepat. Gamora menjelaskan. Saya minta maaf,
Ayah terluka karena aku terlalu keras kepala, kata Astrid sedih. Gamora menarik Astrid ke dalam pelukannya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, Astrid, jangan salahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena Anda, kita tidak akan menemukan sang Ruil orang berdosa. Jika mereka melancarkan serangan diam-diam ke arah kita, itu mungkin akan lebih sulit lagi berurusan dengan mereka. Benarkah? Astrid mengangkat kepalanya dan bertanya, wajahnya basah oleh air mata. Tentu saja, lihat. Kita sudah siap menghadapi sang Ruil itu kedatangan orang berdosa. Di sana ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik Bima Sakti di sini, jadi mereka tidak bisa menang. Baiklah, terima kasih ibu, saya merasa lebih baik sekarang. Dasar gadis bodoh, tidak ada yang mendengar apa yang dikatakan ibu dan putrinya karena semua orang mendengar fokus pada pertempuran di langit. Padahal sebagian besar dari mereka tidak dapat melihat dengan jelas dan hanya dapat mendengar. Terdengar suara tabrakan, David bisa mendengar percakapan itu. Memang benar, itu seperti yang dia pikirkan. Mo melukai dirinya sendiri, dan itulah cara dia bisa menyakiti Nimbus. David mungkin adalah orang paling santai yang hadir. Setelah menonton Nimbus dan pertarungan Mo, dia merasa mereka akan menang dengan mudah jika dia pergi sekarang untuk membantu Nimbus melawan Mo. Namun, keduanya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga David tetap harus melanjutkan menonton. David terus merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Mo jelas bukan lawan Nimbus, dan dia dirugikan dalam hal ini. Sepanjang waktu, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1260. Dia hanya bisa bertahan sampai sekarang karena dia mengandalkan pertahanannya yang kuat setelah menyatu dengan gen klan ular berkepala 9. Namun, karena Mo berani datang untuk membalas dendam pada kekaisaran, dia pasti mendapat dukungan. Jika tidak, mengapa dia datang dan mengetahui bahwa dia akan kalah? Apakah dia lelah hidup? David, menurutmu siapa yang akan menang? Mia bertanya dari satu sisi. Dia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh sama sekali sejak awal pertempuran. Kalau tidak ada kecelakaan, Nimbus yang menang. Namun karena Mo berani datang di sini, dia pasti mempunyai dukungan tersembunyi. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakannya sebelum akhirnya keluar, jawab David. Setelah dia mengatakan itu, semua orang di sekitarnya memandangnya seolah dia hanya bercanda. Siapa ini? Beraninya dia mengomentari pertarungan antara dua alam abadi yang parsial, juga, beraninya dia memanggil nama yang mulia, anak siapa ini, betapa kejam, tidak apa-apa jika dia ingin mati, tapi dia ingin menyeret keluarganya bersamanya. Salah satu pria kekar berdiri ke depan dan menunjuk ke arah David. Dia berteriak, hei, nak, kamu berasal dari keluarga mana? Apakah Anda pikir Anda bisa memanggil yang mulia saja berdasarkan nama? Apakah Anda pikir Anda juga berada di sebagian alam abadi? Beraninya kamu mengomentari pertempuran antara dua sebagian alam abadi? Anda punya seperti itu pendapat yang berlebihan tentang kemampuan Anda. Biarkan saya memberitahu Anda, hentikan Asteris King mengoceh. Jika tidak, aku akan melumpuhkanmu. Sebelum David sempat membalas, Mia membentak. Dia tidak tahan lagi dengan hal ini. Dia kenal orang ini. Itu adalah Klaus Drake, pewaris keluarga Drake, peringkat pertama di antara 8 keluarga terkemuka. Pada saat yang sama, dia juga merupakan salah satu orang terpilih yang sangat terkenal di wilayah kerajaan. Orang seperti ini jelas tidak mungkin terjangkau oleh Mia saat itu. Namun, sejak dia bersama David sekarang, Mia menjadi lebih berani setelahnya dipengaruhi oleh kekuatan dan bahasa David. Dia tidak akan mengizinkan siapapun menghina David. Kamu berasal dari keluarga mana, dasar sampah? Kenapa kamu berbicara begitu kasar? Dia tidak membicarakanmu, jadi apa hubungannya bersamamu? Beraninya kamu memarahinya, apakah orang tuamu mengabaikanmu ketika kamu masih anak-anak? Biar aku bantu mereka mendidikmu, tegur Mia langsung sebagai pewaris pertama keluarga Drake. Ini adalah pertama kalinya ada orang selainnya. Tetua Klaus telah memarahinya. Oleh karena itu, dia sedikit linglung. Hei, cewek, apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku? Mengambil, lepaskan cadarmu, jika aku menyukaimu, kamu sebaiknya ikut saja denganku. Jika kamu membuatku bahagia, aku mungkin mengampuni hidupmu. Jika tidak, Anda tidak akan mendapat tempat lagi di Bima Sakti. Jalan, kamu. Mia kehilangan kata-kata. Dia seorang wanita dan belum pernah memarahi orang seperti itu sebelumnya. David tidak ingin menyia-nyiakan nafasnya pada orang seperti ini. Oleh karena itu, yang terbaik cara menghadapi orang yang keras kepala adalah dengan membuatnya pingsan. David mengubah kekuatan pikirannya menjadi kepalan tangan, mengarahkannya ke belakang kepala Klaus, dan meninju. Tiba-tiba Klaus merasa pusing sebelum pingsan. Yang lain memperhatikan apa yang terjadi pada Drake. Namun, saat mereka hendak mengomentari apa yang terjadi, boom, suara keras terdengar dari udara.
Nimbus menemukan kelemahan Mo dan melayangkan pukulan ke arahnya. Mo langsung terlempar sejauh 100 km. Nimbus hendak mengejar Mo ketika dia merasakan bahaya besar menimpa dia. Wilfred berteriak dari antara kerumunan, "Awas!" Lalu, dia meluncur ke langit. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.